Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emoli Lakbaryanto dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model pengembangan kurikulum, pendekatan, konsep dasar organisasi dan struktur program kurikulum. Nah, yang pertama model-model pengembangan kurikulum. Model pada dasarnya merupakan pola yang memberikan petunjuk untuk bertindak pada hampir setiap bentuk aktivitas pendidikan. Sebuah model pada prinsipnya harus mampu menawarkan sebuah solusi untuk masalah pendidikan. Sebuah model juga dapat dicoba untuk memecahkan sebuah permasalahan khusus di dunia pendidikan dengan meniru dan memodifikasi sebuah pola model yang lebih besar. Nah, model yang pertama, model ada 7 model. Model yang pertama, model kurikulum Taylor. Lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, Taylor hanya memberikan dasar-dasar pengembangan saja. Model yang kedua ada model Taba. Model Taba lebih menitik beratkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebuah proses perbaikan dan penyempurnaan. Karena itu Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Yang ketiga ada model Olive. Menurut Olive, model ini terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. Yang keempat ada model Beacrom. Model ini dinamakan sistem Beacrom karena memancing diciptakan dan dikembangkan oleh Beacrom, seorang ahli kurikulum. Yang kelima ada model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Yang keenam ada model Nichols. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Yang ketujuh model Dynamic Skillback merupakan model pengembangan kurikulum pada level Skillback. Menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang B, pengembangan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses atau sifat masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, pendekatan subjek akademis merupakan pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Yang kedua, pendekatan humanistis. Pendekatan ini lebih mengembangkan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pendekatan teknologis diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Pendekatan rekonstruksional sosial. Pendekatan yang bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian tetapi usaha bersama, kerjasama dan interaksi
interaksinya dapat berbagai sumber belajar. Yang ke konsep dasar organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada siswa, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikan kepada siswa-siswa. Secara garis besar ada 3 organisasi kurikulum, yaitu separated kurikulum dan correlated kurikulum dan integrated kurikulum. Nah, yang pertama separated subject kurikulum. Nama lain adalah kurikulum mata pelajaran, dapat dikatakan sebagai golongan bentuk kurikulum yang masih tradisional, karena bahwasannya kurikulum ini sudah sejak lama diterapkan di sekolah-sekolah kita sampai dengan munculnya kurikulum tahun 1968 dan kurikulum 1975. Nah, yang kedua correlated kurikulum, dapat dikatakan kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi untuk mengurangi kelemahan dengan adanya keterpisahan di antara berbagai mata pelajaran tersebut. Diusahakanlah agar mata pelajaran tersebut disusun dalam pola korelasi sehingga lebih mudah dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, integrated kurikulum. Sering dikenal kurikulum terintegrasi ini sudah tidak lagi melihat batas-batas antara semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Jadi semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Yang D, struktur program kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud, terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus diketahui peserta didik sesuai dengan bahan belajar dan tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejujuran, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, olahraga, pendidikan, kegiatan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.